Ketika kita memulai sesuatu, yang kita siapkan bukanlah kesempurnaan, melainkan kekuatan pikiran dan perasaan. Karena di dunia ini kita akan selalu menghadapi cacian dan pujian. Yang terpenting adalah rasanya harus tetap sama, sehingga ketika itu hadir sama-sama akan tetap membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Senin. Waduh, kangen banget 2 hari gak ngupload. Yang paling dikangenin nih sama Bun Ai adalah ngeliat komentar-komentar positif kalian. Luar biasa banget. Karena Bun Ai yakin banget apapun yang ditulis, yang dikatakan itu mewakili pikiran dan hati. Jadi kalau kalian senantiasa berpikir positif, pasti yang keluar juga akan kalimat-kalimat positif. Aduh, kalau kalian apa nih yang paling dikangenin di hari Senin? Bikin bekal suami kah? Atau bikin bekal anak-anak? Karena memang udah masuk ke PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan Allah selalu kasih kesehatan untuk keluarga kita. Jangan lupa juga untuk anak-anak diajari membaca doa keluar rumah, dan juga diajari membaca doa untuk dihindari dari kejahatan makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin. Oke, dan untuk vlog hari ini kita kembali lagi ke budgeting nih teman-teman. Di mana ada seorang ibu rumah tangga, suaminya terkena PHK dan bekerja kembali dengan gaji yang jauh banget nih. Yang biasanya terima setiap bulan 4.300.000, terus ini hanya Rp900.000 per bulan. Kita boleh aja mengatakan kalimat, masih mending kamu dibanding aku, kalau itu tujuannya untuk memberikan semangat dan menambah nikmat. Tapi kalau menunjukkan kita jauh-jauh lebih hebat, itu hati-hati. Takutnya nih ya, bukan bermaksud menggurui di hari Senin ya. Takutnya kita jadi kesombongan gitu ya teman-teman. Karena kondisi orang tuh pasti berbeda-beda. Dan ini dari gaji 4.300.000 ke 900.000, Bun Ai yakin banget kok kamu nih yang curhat sama Bun Ai semangatnya pasti on off. Nanti kadang-kadang merasa ya udahlah ya, masih mending aku begini-begini. Tapi nanti ketika kamu ngerasa uangnya mepet, akan muncul bisikan-bisikan lagi bahwa waduh, kok aku jadi begini, kok jadi begitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ayo kita bersemangat, yakin bahwa Allah tidak menciptakan kita hanya untuk bersedih, tapi juga akan berbahagia. Amin. Ngomong sih gampang Bun Ai, prakteknya susah. Iya bener banget. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Bun Ai juga pernah kok suaminya kena pemecatan tiba-tiba, malah gak dapet dana pensiun tuh kan. Jadi curhat kan. Tapi serius deh, kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, boleh berbagi di kolom komentar. Siapa tahu si yang curhat ini baca, terus tiba-tiba akan membangkitkan semangat dan rasa syukur mereka, sehingga konten ini bisa menjadi pahala jariah kita bersama-sama ya. Oke deh, kita lanjut aja dulu ke saran anggaran. Jadi kalau menurut Bun Ai, ketika terima dana pensiun terus kita punya beban, kita bunuh dulu tuh si beban alias kita eliminir. Jadi bayarin aja hutangnya, sisanya kita akan kelola. Dan ingat, ketika kamu dalam posisi ya tidak punya pekerjaan, jangan habis-habisan untuk memulai sebuah usaha dengan harapan bismillah aja lah ya, mudah-mudahan nanti sukses. Iya, balik lagi, bismillah itu memiliki perhitungan, memiliki ilmu juga. Jadi jangan ngebabat habis. Jadi yang saran dari Bun Ai adalah nih ya uang 25 juta sisanya itu adalah 8 juta untuk modal, 8 juta untuk dana darurat, 8 jutanya lagi untuk tabungan. Balik lagi, Bun Ai bukan seorang pakar, Bun Ai hanya memberikan saran versi dari kacamata ibu rumah tangga biasa aja. Nah, 8 jutanya ini Bun Ai jelasin dulu ya untuk dibagi-baginya. 8 kali 3 kan 24 juta Bun Ai. Yang 1 juta apa? Ambil, simpen, boleh untuk sedekah, boleh juga untuk dana hiburan anak-anak kamu, sebagai mood booster kamu juga untuk menghilangkan stres sejenak. Jadi kalau ada, Bunda selalu bilang kalau punya masalah itu jangan kayak kopi hitam yang diaduk terus langsung diseruput, itu nggak bakal nikmat. Kalau punya masalah, masalahnya itu biar ada endapannya dulu sehingga kita bisa berpikir jernih. Jadi abis di PHK kok malah jalan-jalan sih Bun Ai? Itu tuh untuk membangkitkan mood booster aja sebenarnya, bukan bermaksud ya untuk berfoya-foya. Toh yang dibelanjakan juga masih dalam batas normal.
maksimal. Jadi 8 jutanya itu dibagi untuk modal. Kalau mau usaha, gunain ini aja maksimal. Kalau bisa kurang dari 8 juta. Mulai dari yang kecil-kecil, gak usah malu, gak usah harus gengsi. Nanti kalau bukanya kayak gini, balik modalnya berapa? Jangan mikirin balik modalnya dulu. Kita harus cepat tanggap nih ya. Bahasanya tuh oke, modal saya cuma sekitar 8 juta aja yang bisa kita gunain. Ini aja. Jangan mikirin kita untuk balik modal dulu, tapi kita lebih mikirin untuk usahanya dulu. Sehingga nanti ketika nih misalnya kita dapat untungnya, aduh mohon maaf belibet aja ya kamu Bun Ai. Untungnya tuh gak terlalu banyak. Kita akan mentransfer energi ke pikiran, ke hati, bagaimana caranya bertahan dengan untung yang sedikit ini. Ya banyak kok ya yang bisa dilakukan, bisa jualan pulsa. Kalau bisa sih modalnya itu digunakan untuk usaha-usaha yang memang konsumtifnya tuh cepet. Seperti misalnya jualan cilok, atau misalnya kenapa kok jualan cilok? Dulu Bun Ai jualan cilok loh. Jualan cilok, tahu aci, bolu-bolu, lauk matang, Bun Ai pernah jualan itu semua. Dan gak bisa dipungkirin ya, yang bersifat konsumtif itu cepet banget balik modalnya, dan ditambah keluarga kita udah makan, jadi enak ya. Atau misalnya kamu bisa jadi agen telur, minyak, atau yang lainnya itu banyak. Intinya jangan melebihi dari 30% dana pensiun kamu, sehingga nanti tuh nggak jadi kebablasan. Nah balik lagi, yang 8 jutanya tuh untuk dana darurat, dipakai dalam kondisi terdesak. Jika misalnya anggota keluarga sakit, nggak mungkin kan bisa langsung ngebiayain dari modal kita nih, atau dari untung kita. Sementara kan yang namanya modal terus berputar, dan kita ingin ada perkembangan usaha. Jadi bisa pakai untuk dana darurat, atau ada panggilan-panggilan kerja lainnya sehingga kita butuh ongkos, butuh transport, itu bisa pakai dana darurat. Nah untuk tabungan, kenapa Bun Ai pisahin? Supaya kamu berpikir tabungan ini sebagai pertahanan terakhir kamu nih. Kalau ternyata modalnya belum berkembang, terus dana daruratnya udah habis, itu baru jadi pertahanan. Dengan harapan kalau udah di ambang batas dana daruratnya udah mau habis, kamu harus lebih lagi untuk berpikir apa nih yang bisa kita usahain untuk nambah dana darurat dulu. Mudah-mudahan sih tabungannya nggak terpakai ya teman-teman, atau malah bisa sih kalau bisa nih ditambahin. Nah yang paling penting lagi adalah ketika kita di PHK ini, jangan dulu ngegade aset apapun yang kita punya minimal 6 bulan ke depan. Apalagi ini kan masih punya tabungan, masih punya dana darurat. Kenapa? Karena resiko terbaik yang pertama, ini kenapa Bun Ai bilang terbaik, karena dapat pekerjaan lagi. Resiko terbaik yang pertama ketika kita menggadai aset, terus kita dapat pekerjaan, akhirnya kita nggak berfokus sama usaha. Ujung-ujungnya usahanya bangkrut tapi hutangnya jalan terus. Nah itu yang berbahaya. Resiko terbaik pertama, mohon maaf. Belibet aja kamu Bun Ai. Yang kedua, resiko yang kedua adalah meskipun kita percaya sama teman, apalagi untuk kerja sama bareng, khawatirnya ini bukan masalah percaya atau nggak percaya. Ini adalah masalah dibawa kemana arus rumah tangga nih. Khawatirnya malah akan jadi beban. Penghasilannya belum pasti, tapi kita punya beban yang udah pasti. Ini kan sesuatu yang nggak berjalan lurus ya kalau menurut Bun Ai. Jadi tahan dulu minimal 6 bulan. Kalaupun udah habis pertahanannya semua, mau gade aset gitu ya, pikirin matang-matang dulu dibanding nanti menyesal kemudian. Nah yang ketiga lagi, kalau bisa tuh usahakan jangan ragu dari yang terkecil dulu usahanya. Mulai dari reseller, terus misalnya kita pakai aplikasi yang bisa di sharing-sharing gambar ya, dapat keuntungan, ya banyak banget kok insya Allah ya teman-teman. Balik lagi, setiap tangisan kita, rasa sabar kita di dunia gak bakal gak dibayar sama Allah kok lewat pahala ataupun surganya. Sah elah, si Bun Ai kultum lagi kamu Bun. Enggak ya teman-teman, tapi kayak tukang sumur aja gitu ya. Kalau lagi di bawah dikasih duit kadang-kadang gak nengok, begitu dikasih kerikil, waduh siapa nih ya yang ngetok pala aku. Kadang-kadang kan kita gitu, kalau lagi dikasih nikmat, mungkin kemarin dikasih nikmat uang, nikmat rezeki mudah, sekarang lagi dikasih nikmat menangis di tengah malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, itu nikmat tertinggi sih sebenarnya. Oke deh, kita lanjut aja ya untuk saran gajinya. Tapi Bun Ai belum sapa-sapa dulu ya.
Ayo kita sapa-sapa dulu yang disayang, I love you, Hai Semarang dan Indramayu. Waduh, Indramayu nih terkenal sama buah mangganya. Tapi kenapa sih yuk Indramayu maksudnya? Kalau Bun Ai waktu itu ke Indramayu beli buah mangga lebih mahal di kota kamu ketimbang di kota Bun Ai pribadi. Itu kenapa ya? Tolong dijawab di kolom komentar ya orang Indramayu ya. Mobil sedan gaya perlente, waduh, Hai Medan dan Ternate. Masak sayur sawi dimasak tumis, Hai Slawi dan Ciamis. Bawa masakan ke atas gunung, halo Irian dan Lenteng Agung. Lenteng Agung tuh masih dekat-dekat juga sama Bun Ai. Dan kamu semua yang senantiasa like, komen positif, subscribe selalu ya, mendukung channel keluarga Bun Ai. Bun Ai mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Meskipun kita gak pernah bertatap muka, gak pernah tahu wajah, tapi insya Allah kita akan selalu bersambung dalam doa, dan sehingga kita nanti sama-sama berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung dukung channel keluarga Bun Ai dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga langsung ada pemberitahuan nih kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke deh, kita langsung aja masuk ke saran anggaran gaji terbaru dengan 900.000 ya. Untuk saran anggaran gajinya, pemasukan Rp900.000, untuk ongkos suami 150, tabungan 200.000, beras 150.000, pulsa 50.000, untuk keperluan dapur 200.000, gas plus lain-lain 50.000, dan listrik Rp100.000. Dan di sini untuk belanja harian, jajan anak, sedekah, itu kita pakai dana dari keuntungan usaha. Kenapa? Karena supaya menyesuaikan. Jadi kalau hari ini untungnya 50.000, kamu bisa makan dengan ayam misalnya. Tapi kalau ternyata keuntungannya cuma 30.000, ya udahlah ya, makan telur dulu. Jadi kenapa Bun Ai ambil makan itu dari dari keuntungan supaya menyesuaikan. Takutnya kalau dari gaji, sementara tagihan yang lain itu angkanya pasti ya, nggak bisa pakai komponen yang belum pasti. Kan kalau dagang atau usaha itu belum pasti ya, apalagi kan baru mulai. Jadi untuk belanja harian, jajan anak, sedekah, kalau bisa itu dari hasil usaha. Boleh nggak Bun Ai belanjanya 2 hari sekali, 3 hari sekali? Boleh. Misalnya untungnya lagi banyak nih, ya udah langsung belanja untuk 2 hari 3 hari aja, seperti itu. Oke deh, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Bun Ai yakin kok yang menjalani ini pasti sulit luar biasa. Tapi sulit bukan berarti sempit. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan hati yang lapang dan istimewa untuk menjalankan setiap ujiannya. Sampai jumpa di video-video Bun Ai selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.